Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Mahasiswa yang Bersuara. Bersama saya Cici Trisnawati Yesaleh. Di sini saya sudah ditemani dua rekan saya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu suara mahasiswa di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat menarik ini nih, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih, biar bisa saling sayang begitu. Namun sebelum kita perkenalan, mungkin sebaiknya kita buka masker ya, biar lebih nyaman untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Dan jadi mungkin langsung saja ya di sini untuk rekan-rekan saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya nih. Oke. Jadi biar kita makin sayang nih, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Novelin Cecilia, di sini saya sebagai narasumber pertama. Saya siap untuk membagikan informasi mengenai podcast kali ini. Wah, semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat ya. Amin. Amin. Mungkin bisa langsung dari rekan kedua. Baik, kali ini saya akan perkenalan ya, tapi mungkin agak berbeda dari narasumber pertama. Wah, boleh. beda bagaimana nih? Saya akan memberikan pantun ini. Lauk sederhana ketika dimakan, dibawa dalam bekal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apriani Alosius Sarambu. Salam kenal. Waduh, luar biasa ya Kakak Apri ini perkenalannya pakai pantun. Oke. Jadi itu perkenalan dari Kakak Novelin dan juga Kakak Apri. Dan di sini pada kesempatan kali ini judul yang akan kita angkat yaitu berdamai dengan COVID-19. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama kan di masa sekarang ini kita sudah masuk ke tahap pemulihan untuk pasca pandemi ini di COVID-19. Jadi kenapa kita mengambil ini? Karena ada baiknya ya kita bisa beradaptasi dengan COVID-19 daripada kita harus terus-menerus melawannya. Dan di sini ada beberapa isu yang akan kita bahas dan mungkin masyarakat di luar sana dan mahasiswa teman-teman di luar sana sudah tahu. Hanya saja di sini kita lebih spesifik begitu ke dalam kehidupan mahasiswa itu sendiri. Oke, mungkin bisa langsung saja ya kita berdiskusi mengenai pembahasan kali ini Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih ya, sepertinya ada baiknya kita tahu dulu nih sejarah dari perkembangan COVID-19 ini. Mungkin kali ini dari Kakak Novelin dulu, bagaimana? Oke, pada kali ini kita harus tahu dulu nih sejarah tentang perkembangan COVID di Indonesia seperti apa, di dunia seperti apa. Jadi menurut salah satu jurnal yang saya baca ya, itu yang berjudul Tantangan dan Peluang Pendidikan Tinggi di Masa dan Pasca Pemulihan COVID-19 yang ditulis oleh Budi Indrawati tahun 2019. Di sana menjelaskan bahwa sebenarnya COVID-19 ini pertama kali berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Oh, dari Cina ya ternyata. Kemudian virus ini pertama kali teridentifikasi pada bulan Desember tahun 2019. Iya. Kemudian menurut laporan WHO per tanggal 2 Maret tahun 2020, di sana menjelaskan bahwa sudah mencapai 90.308 jiwa yang sudah terinfeksi di berbagai dunia. Banyak juga ya ternyata yang sudah terinfeksi dengan corona ini. Benar sekali. Kemudian pada bulan yang sama juga, 2 orang untuk pertama kali kasusnya teridentifikasi di Indonesia. Kemudian setelah bulan-bulan berikutnya itu semakin banyak ya, seperti yang kita tahu sampai dengan sekarang pandemi semakin meningkat. Dan juga kita boleh katakan nih bahwa virus ini merupakan virus yang pintar karena mudah untuk bermutasi dengan lingkungan. Iya, lebih cepat menyebar begitu ya. Dan lebih berbahaya sebenarnya ya. Oke, jadi itu tadi ya sejarah dari perkembangan COVID-19 ini. Si corona ini ternyata berasal dari kota Wuhan sana ya, sejak Desember. Dan mungkin di sini saya mau melanjutkan nih pertanyaannya. Kali ini mungkin bisa dijawab oleh Kakak Apri ya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai apa sih sebenarnya masa transisi atau pemulihan dan perbedaan apa saja yang terjadi pada mahasiswa pada masa pemulihan ini. Nah, pada kehidupan pasca pandemi COVID-19 sebelumnya, pasti kehidupan sebelumnya pasti berbeda ya dengan kehidupan saat ini. Pasti berbeda. Ya, akan ada kebiasaan baru yang menjadi budaya dalam kehidupan sebelumnya, di mana mulai dari kebiasaan menjalani pola hidup bersih dan juga lebih melek terhadap teknologi. Itu yang paling kelihatan ya, lebih melek terhadap teknologi. Dan di mana kita juga dapat fleksibel dalam proses belajar mengajar dan pengajaran cepat. Nah, dampak positif dari si corona ini yaitu kita lebih bisa penggunaan teknologi ini bisa pembelajaran secara cepat ya.
Ya. Benar sekali ya, karena teknologi ini sebenarnya sangat kita butuhkan nih di masa Iya, sekarang. terutama kita sebagai mahasiswa ya. Betul. Kita kan harus siap nih secara teknologi, bukan hanya hard skill kita, tapi harus soft skills kita. Iya, kita harus mengetahui yang seperti itu juga. Jadi ternyata ya tidak hanya sisi negatif saja di sini yang kita rasakan dari pandemi COVID-19 ini. Ternyata ada beberapa sisi positif yang bisa kita ambil juga. Dan selanjutnya nih ya, pertanyaan saya. Gimana sih tanggapan dari rekan-rekan ini sebagai mahasiswa mengenai kebijakan pemerintah pada masa pemulihan pandemi COVID-19 ini? Oke, menurut saya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang sangat bagus sekali nih di dunia pendidikan, terutama dalam masa pasca pandemi ini. Dan sebelum itu pun, masa pandemi pun sudah dikeluarkan kebijakan yang sangat bagus. Karena sebenarnya pemerintah ini sudah mengeluarkan atau menetapkan kebijakan di mana kita harus belajar secara jarak jauh untuk menekan penularan virus. Jadi meskipun belajar jarak jauh, kita bisa tetap efektif nih belajar dari rumah. Materi yang diberikan pun kita bisa akses kapan saja, di mana saja, ya kan? Beda nih dengan kuliah sebelumnya yang offline, kita mungkin agak kesulitan karena untuk mengejar materi kita harus mencari referensi dari lain, ya kan? Kemudian untuk perkembangannya juga kebijakannya ini sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Seperti yang dikatakan tadi kan. Untuk dampak negatifnya sendiri sebenarnya tugas deadline ya yang diberikan oleh dosen ini agak sedikit padat. Jadi kebanyakan mahasiswa pasti merasakan kewalahan atau mungkin bahkan sudah sampai ke stres. Bagaimana? Iya, saya sepakat ya. Ya, betul sekali. Jadi karena sudah mengalami stres ini, banyak mahasiswa yang kemudian jadi susah nih untuk mengatur waktu. Tapi sebenarnya kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah ini boleh berjalan dengan lancar kalau kita juga semua dari pihak-pihak manapun bisa mendukung nih. Ya, ternyata untuk dari pihak pemerintah itu mereka sangat cekatan sekali ya untuk menghadapi pandemi ini mau masuk ke Indonesia. Begitu. Dan pastinya ada nih beberapa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam masa pemulihan ini. Nah, apa saja sih tantangan yang dirasakan dari rekan-rekan mahasiswa ini? Kalau untuk tantangannya sendiri, sebenarnya seperti yang sudah jelaskan tadi ya, bahwa sebenarnya kita mempunyai banyak sekali tantangan nih dalam kehidupan mahasiswa, terutama dalam bidang pembelajaran. Kita kan masih menetapkan sistem hybrid learning nih, 50% offline, 50%-nya juga online. Jadi sebenarnya untuk hal-hal seperti ini, terutama yang pertama dalam offline dulu nih. Kalau offline ini kita masih butuh penyesuaian. Kita yang sudah terbiasa hampir 2 tahun kita di rumah, menatap laptop, mendengarkan penjelasan dari dosen secara jarak jauh, mungkin di rumah hanya sendiri, tidak bertemu dengan teman-teman ataupun dosen. Kita butuh penyesuaian kembali nih sampai kita bisa melihat bagaimana kita menyesuaikan diri kembali lah dengan Kemudian dari sisi online-nya, kalau dari sisi online ini sebenarnya faktor yang paling banyak dibahas oleh mahasiswa di sini itu adalah kesulitan akses jaringan dan juga kuota yang sering menipis. Bagaimana? Iya, betul. Mungkin dari pengalaman pribadi ada ya. Iya. Kalau dari akses internet ini sendiri, kadang kan kita mungkin mempunyai akses internet yang hanya bagus di tempat-tempat tertentu. Iya. Kemudian untuk dari kuota, kadang udah tanggal tua ya kuota kita juga menipis. Apalagi apalagi anak rantau, tanggal tua, uang bulanan belum ada, ya kan. Jadi kuota kita makin menipis. Itu salah satu faktor yang paling sering banyak nih, tantangan yang paling sering banyak dibahas oleh mahasiswa. Tidak lupa juga faktor yang lainnya juga yang sering dibahas, yaitu tugas deadline yang padat, seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Jadi banyak mahasiswa ini merasa kesulitan sampai akhirnya tidak bisa mengatur waktu, kemudian akhirnya meningkat sampai ke stres akademik. Iya, betul sekali. Jadi banyak sekali ya ternyata tantangan-tantangan yang harus dihadapi mahasiswa ini dalam masa pemulihan ini. Namun ada baiknya kita mengambil sisi-sisi positifnya saja nih yang sudah kita katakan tadi begitu. Dan sebelumnya kita sudah mengetahui nih ya tentang tantangan apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa, dan mungkin sekarang kita masuk pada dampaknya ya. Apa saja yang dirasakan oleh mahasiswa atau rekan-rekan sekalian di sini mewakili suara mahasiswa di luar sana dalam proses pemulihan ini. Dan sekarang kita sudah mulai kuliah ya. Jadi apa sih yang dirasakan itu? Mungkin dari rekan Apri bagaimana? Baik. Nah, untuk dampak sendiri tentu pasti ada ya, entah itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Ya, pasti ada. Pasti ya.
Untuk dampak positif yang dirasakan oleh mahasiswa ini salah satunya adalah penggunaan teknologi yang lebih maju. Dalam keadaan pandemi ini, mahasiswa tentu diajarkan untuk bisa menggunakan teknologi terbaru ya, yang bisa menambah pengetahuan. Nah, dalam hal ini juga sangat baik, terutama dalam mempersiapkan diri dalam efek jangka panjang di tengah kehidupan industri 4.0. Bahkan hingga nanti kita bisa mempersiapkan diri baik untuk perkembangan teknologi society 5.0. Seperti yang dikatakan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Bapak Profesor Insinyur Nisam saat menjadi pembicara pada webinar bertajuk Pendidikan Era Merdeka Belajar di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Magelang pada Rabu 20 Mei 2021. Nah, pada webinar ini dikatakan bahwa pandemi ini juga mendorong tumbuhnya energi kreatif dan positif yang sangat luar biasa ya. Dan diharapkan semangat gotong royong dan kerjasama antar perguruan tinggi untuk meringankan beban selama pandemi dan harus dijaga dan dipertahankan pasca pandemi ini. Nah, untuk selanjutnya, adapun untuk dampak negatifnya pasti ada ya tentunya. Nah, tentu pasti kita lebih berisiko terkena penularan virus ini ya, karena kan seperti yang disinggung oleh narasumber pertama bahwa virus ini menyebar sangat cepat ya tadi sempat dijelaskan ya. Nah, jika imunitas tubuh sedang tidak optimal dan hal ini pula yang dikhawatirkan dapat menjadi faktor yang kenaikan gelombang COVID semakin meningkat dan tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi perantara bagi orang lain yang memiliki imunitas rendah. Iya, benar sekali ya, karena untuk dampak negatifnya di sini sebenarnya sangat tinggi, bahwa kita sebenarnya beresiko nih untuk menjadi pembawa. Tapi sebaik-baiknya kita aja nih, bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita. Oke, dan sebelumnya tadi sempat disinggung ya mengenai stres akademik nih. Nah, ada mungkin dari kedua rekan saya di sini ada nggak sih cara dari rekan-rekan sekalian untuk bisa mengelola stres agar perkuliahan di masa pemulihan ini bisa tetap berjalan seoptimal mungkin? Ya, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya ya. Oke, untuk mengelola stres sendiri ini sebenarnya kembali lagi ya ke pribadi kita masing-masing, karena kan kita sendiri nih yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita, kemudian penilaian terbaik untuk diri kita ini sendiri seperti apa. Untuk pedomannya sendiri, kita bisa menonton salah satu channel YouTube mungkin. Kalau saya menonton channel YouTube dari Kata Psikolog, channel YouTube Kata Psikolog yang berjudul Cara Mengatasi Stres di Masa Pandemi. Banyak sekali ya syarat-syaratnya atau cara-caranya nih bagaimana kita bisa mengelola stres. Yang pertama itu kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dulu. Makanan yang sehat itu bukan sekedar makanan yang dimakan enak kenyang selesai, tidak seperti itu ya. Jadi makanan yang sehat itu makanan yang bergizi, bernilai gizi tinggi. Kemudian yang kedua itu kita harus rajin berolahraga. Kenapa begitu? Karena olahraga ini sangat baik untuk meningkatkan imunitas diri kita. Lagi-lagi imunitas tubuh yang dibicarakan di sini. Kemudian yang ketiga ini mengenai meditasi ataupun relaksasi. Kenapa hal ini bisa sangat penting? Karena sebenarnya kan kalau stres itu karena kita mempunyai banyak beban pikiran ya. Jadi meditasi dan relaksasi ini diharapkan agar nanti pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, bisa menjadi lebih positif lagi. Selanjutnya kita harus tahu nih istirahat yang benar, bukan sekedar istirahat yang cukup nih. Jadi kita harus bedakan dulu istirahat yang cukup dengan istirahat yang benar ya. Jadi beda ya? Beda, karena sebenarnya kan banyak mahasiswa nih yang hanya ya udah saya istirahat aja, yang penting 2-3 jam cukup saya ke kampus selesai. Ya kan? Saya begadang kerjakan tugas sampai jam 3 subuh, nanti jam 5 bangun lagi siap-siap ke kampus, itu sudah istirahat menurut saya. Itu kan pandangan mahasiswa tuh mengenai istirahat yang cukup. Tapi yang sebenarnya itu kita harus tahu dulu nih bahwa istirahat yang benar itu sangat baik sebenarnya untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya kita harus istirahat 8-10 jam nih minimal untuk mahasiswa. Jadi kita harus peduli juga nih dengan imunitas tubuh kita. Jangan sampai imunitas tubuh kita menurun dan kemudian kita terinfeksi virus corona ataupun virus-virus yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir ini ada menghirup aromaterapi. Mungkin dari kalian ada yang pernah menghirup aromaterapi sebagai salah satu cara mengatasi stres. Iya, betul sekali. Ya. Iya. Kalau untuk menghirup aromaterapi sendiri itu kan untuk membuat pikiran kita lebih tenang, jadi lebih adem begitu. Kita jadi lebih tenang nih untuk menjalankan aktivitas kita ke depannya. Jadi mungkin itu ya cara-caranya atau tipsnya nanti mengelola stres seperti apa ke depannya.
Kalau dari Kakak Apri nih gimana? Baik, kalau menurut saya sendiri itu yang pertama pastilah kita harus tetap beribadah ya sama yang pencipta. Menciptakan kita, menciptakan virus corona juga ya. Iya, itu yang utama sih. Iya. Nah, adapun itu tips yang kedua dari saya itu misalnya deadline yang sering tadi sempat disinggung ya sama narasumber pertama bahwa deadline juga yang membuat orang bisa stres. Nah, kalau menurut saya kerjakan yang memang deadline-nya sudah dekat ya. Kerjakan dulu yang mau dikumpulkan supaya kita juga enggak keteteran begitu. Iya. Ya, kalau menurut saya begitu. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali ya tips-tips yang diberikan dari kakak-kakak ini, dari rekan saya. Terima kasih nih ya untuk tipsnya. Mungkin dari teman-teman di luaran sana nih ya, terutama mungkin boleh mahasiswa dicoba ya. sedang mengalami atau sedang stres sekarang karena tugasnya sudah menumpuk ya. Mungkin bisa nih mengikuti tips-tips nih dari kedua kakak-kakak di sini. Oke. Jadi jangan sampai stres ya. Iya. Bisa bahaya lah. Ya, betul sekali. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita juga harus tetap berprestasi nih ya. Iya. Terutama kita ini mahasiswa harus tetap berprestasi entah itu akademik maupun non akademik. Iya, betul sekali. Oke. Namun sekarang ini kan karena adanya faktor dari COVID-19 ini banyak nih mahasiswa yang prestasinya sudah tidak terlalu diperhatikan begitu, sudah cuek dengan prestasi. Nah, mungkin dari kakak-kakak di sini ya, dari rekan saya, ada nggak sih cara supaya kita bisa meningkatkan prestasi atau mempertahankan prestasi kita dalam masa transisi ini di tengah perubahan gaya hidup pemulihan? Bagaimana? Nah, kalau menurut saya sebagai cara meningkatkan prestasi dalam masa pemulihan seperti ini, tentu banyak hal dalam hal teknologi untuk mendukung peningkatan ini. Yang dimana kita harus lebih banyak belajar menguasai yang namanya soft skill ya. Ya, karena kualitas seseorang itu pada saat menghadapi dunia kerja pasti akan dinilai dari pengetahuan soft skillnya. Nah, Sangat penting sekali ya soft skill ini terutama Iya, untuk betul. mahasiswa-mahasiswa di luaran sana. Karena kan sebenarnya kualitas seseorang sekarang kalau bekerja itu bukan hanya hard skill-nya saja. Sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa itu sendiri, untuk pekerja-pekerja di luar sana juga soft skill ini sangat penting. Iya. Karena kan kita sudah hidup di zaman teknologi nih ya. Ya. Nah, meskipun masih tetap dalam masa transisi, kita harus tetap bisa mengikuti organisasi, webinar-webinar, banyak nih webinar-webinar online yang diselenggarakan kan. Kita bisa mengikuti hal-hal tersebut. Nah, bisa juga mengikuti lomba dengan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin ya. Ya, ternyata ada banyak cara ya untuk kita sebagai mahasiswa dalam meningkatkan ataupun mempertahankan prestasi kita. Seperti yang dikatakan tadi, contohnya kita mengikuti webinar online gitu. Harus bisa memanfaatkan teknologi. Bukan karena kita tinggal di rumah jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain nih. Iya, betul sekali. Nah, tentunya nih ya di dalam masa transisi ini juga kita wajib untuk menjaga bahkan meningkatkan imunitas diri kita. Ini yang paling penting sekali nih, seperti imunitas yang sudah disinggung sebelumnya. Cara apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan pribadi dalam masa pemulihan COVID-19? Oke, kalau menurut saya untuk meningkatkan imunitas sendiri ini karena kan kembali lagi ke diri kita masing-masing. Cara mengelola stres tadi. Ya. Karena faktor ini yang banyak ditemui nih, orang-orang jadi lebih mudah stres sehingga imunitasnya turun. Kita harus lebih memperhatikan lagi cara mengelola stres dengan benar supaya kegiatan yang kita lakukan ini ke depannya bisa berjalan dengan normal tanpa ada halangan. Kemudian faktor penunjang lainnya seperti makan makanan bergizi, istirahat yang benar, kemudian rajin berolahraga, minum air putih, itu semuanya juga sangat penting untuk meningkatkan imunitas diri kita. Kemudian yang paling banyak juga dibahas di sini, pemerintah sudah menyarankan kita untuk vaksinasi nih. Teman-teman di sini udah vaksin belum? Sudah dong. Jadi vaksinasi ini sangat baik ya untuk diri kita maupun kelompok kita juga nanti nih, kelompok masyarakat kita, karena kita juga sudah turut serta dalam meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan kekebalan kelompok ini jika terus meningkat maka kita juga bisa menghambat penularan virus corona ini ke depannya. Jadi kita memang akan terus berdampingan dengan virus corona. Tapi kita bisa mengalahkannya dengan imunitas kita baik pribadi maupun dalam kelompok masyarakat. Berarti penting juga ya imun orang di sekitar kita itu sangat penting. Sangat penting karena bisa mempengaruhi nih imun yang lainnya. Dan imunitas ini juga merupakan faktor utama ya dalam proses kejadian wabah di masyarakat ini, si virus corona ini. Sehingga
pemerintah melakukan program vaksinasi ya, yang dikatakan tadi, dan sangat membantu dalam menjaga imunitas tubuh kita. Di samping kita melakukan menerapkan Protokol 5M itu. Oke. Dan ini ya selanjutnya untuk memulai sebuah kehidupan mahasiswa dalam proses pemulihan ini tentu tidak sama dengan kehidupan sebelum pandemik begitu. Iya, betul. Nah, untuk menghindari faktor-faktor risiko nih dari mahasiswa, upaya apa yang bisa diberikan oleh kampus dan strategi seperti apa yang dilakukan di kampus untuk menjaga mahasiswanya agar tetap bisa melakukan kuliah seoptimal mungkin gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini saya akan menjawab ya. Iya. Ya. Nah, untuk upaya dan strategi kampus sendiri itu beberapa waktu lalu saya sempat nih mewawancarai ketua kami, Komunitas Kreativitas Mahasiswa Intelektual Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik dari Universitas Megawati Makassar. Nah, Kang Musin sebagai salah satu mahasiswanya, beliau juga turut nih merasakan upaya dari kampus ya. Dan menurut beliau, upaya kampus ini mengatasi wabah Covid pada masa pandemi ini cukup bagus ya, karena banyak tindakan yang telah dilakukan kampus bagi mahasiswanya. Nah, adapun yang dikatakan oleh beliau yaitu yang pertama itu sistem perkuliahan yang diubah menjadi offline dan online. Seperti yang dikatakan ya sama narasumber pertama tadi ya. Sistem hybrid learning ya. Iya. Nah, itu untuk mengurangi terjadinya kerumunan. Adapun yang kedua yaitu perkuliahan offline dikhususkan untuk praktikum ya, sebagaimana yang kita tahu ya, apalagi kita yang jurusan kesehatan mengarah ke manusia. Nah, mungkin kan kita mau praktikum online ya. Iya. Kita Kita sangat butuhnya nanti kalau misalnya mau turun ke lapangan ya, itu sangat dibutuhkan. Iya, betul sekali. Nah, adapun metode yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu tiap kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya mereka akan bergantian masuk ke lab ya, supaya hal ini terjadi supaya tidak terjadi kerumunan ya. Mengurangi kerumunan ya. Nah, adapun yang ketiga yaitu membatasi perkuliahan kegiatan mahasiswa secara internal maupun eksternalnya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu menerapkan protokol kesehatan ya, pasti ya, nggak mungkin masuk kampus kalau nggak menerapkan protokol kesehatan. Yang paling utama ya. Iya. Dan untuk strategi yang diterapkan oleh kampus sendiri, contohnya boleh dilihat ya secara nyata ya. Beberapa waktu lalu pada tanggal 2 Oktober dan 2 November 2021, kampus Universitas Megawati Makassar mengadakan vaksinasi ya. Keren ya. Iya. Sangat peduli nih dengan mahasiswa juga. Iya. Nah, untuk sasarannya sendiri ini ditujukan kepada masyarakat luas yang belum vaksin dan tentunya mahasiswanya yang belum vaksin juga. Hal ini dilakukan agar kedepannya proses pembelajaran belajar mengajar ini dengan sistem imunitas yang jauh lebih baik dapat mengurangi risiko penularan. Wah, keren sekali ya. Iya. Jika banyak kampus-kampus yang mengadakan kegiatan seperti ini, diharapkan pasti akan semakin banyak nih imunitas yang terbentuk. Iya, betul. Dan imunitas mahasiswanya pasti Jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Oke. Nah, selanjutnya sayang sekali nih kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Sebelum saya menutup menutup podcast ini, saya ingin menarik kesimpulan nih dan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di luar sana, terutama mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus bisa memberikan contoh yang bermanfaat begitu kepada masyarakat di luar sana. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memanfaatkan segala upaya yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun dari kampus itu sendiri. Iya, betul. Pesan dari saya tetap dukung ya perkembangan pendidikan Indonesia. Siapkan dirimu menjadi kader bangsa yang terbaik untuk Indonesia ini. Betul. Dan untuk penutupnya mungkin di sini dua rekan saya bisa bantu saya ya. Ketika saya bilang mahasiswa, rekan-rekan sekalian bantu saya untuk membicarakan atau mengatakan yang bersuara begitu. Ya, baik, boleh. Oke, 1, 2, 3, mahasiswa